Travelers, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Program Studi Desain Interior Universitas Maranatha, Ibu Eliati Jakaria, dan juga dengan Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, yaitu Ibu Irena Vanessa Gunawan. Halo, selamat sore Ibu Irena sama Ibu Eli. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar Universitas Kristen Maranatha di bidang FSRD, dan sama Bu Eli kita pengen ngobrol soal desain interior ya Bu ya. Nah, boleh dijelasin nggak sih Bu? Mungkin banyak juga nih Tribuners yang ingin berkuliah di Universitas Kristen Maranatha tapi masih ingin informasi nih Bu. Nah, boleh dijelaskan seperti apa Bu? Oke. Yang pertama, kita baru saja mendapatkan approve dari AKAS, Akreditor Internasional, dan kita mendapatkan license sampai 2029. Lalu kita juga Universitas Kristen Maranatha itu banyak keunggulan dari program studi desain interiornya. Karena yang pertama adalah kelasnya kecil. Ya, jadi kayak private gitu sekolahnya ya. Nggak banyak ya. Paling banyak tuh satu kelas 16 orang untuk studio. Lalu kita juga punya kelas kolaborasi. Karena secara program studi nggak ada lagi tuh yang punya kelas kolaborasi seperti di kita. Jadi di semester 7 mahasiswa mengerjakan real project, real client, dan juga mengerjakan bersama-sama dengan program studi lain. Jadi mereka bekerja dalam kelompok mengerjakan project-project yang real. Contohnya ada redesign hotel, resort gitu ya. Kemarin semester lalu kita mengerjakan pasar modern. Nah, itu semua lengkap dari desain, gambar kerja sampai signage, sampai branding dan segala macamnya. Ya, karena kolaborasi kemarin dengan DKV. Berarti memang kolaborasinya terjun secara langsung ya Bu ya? Betul, ketemu kliennya, berbicara dengan kliennya, ngukur-ngukur langsung di tempatnya gitu. Ya. Lalu banyak lagi yang lainnya kita mengerjakan juga, kita ada MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada tahun 2022 kemarin 8 skema itu kita buka semua dan sangat menarik. Kita punya proyek KKNT Desa misalnya di Jamblang, ya kita membantu orang-orang di sana untuk mendesain kawasan di Jamblang itu. Dan juga tentu ada research-nya, ada magang, ada independen dan sebagainya. Apalagi ya, interior di kita ini memang ada mata kuliah yang namanya minor dan mayor. Jadi mahasiswa diwajibkan untuk selama 2 semester mengikuti mata kuliah di program studi yang lain, sehingga ini menjadi warna tersendiri bagi mahasiswa yang lulus nanti. Jadi mereka minatnya misalnya ke DKV, mereka belajar di DKV. Mereka minatnya di arsitektur, mereka belajar di arsitektur. Maksudnya misalnya saya jurusan desain interior tapi pengen belajar DKV juga bisa gitu? Bisa, selama 2 semester memang kita mewajibkan mereka. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka nanti maunya jadi apa gitu ya. Dan setiap di kita ini memang dosen-dosen wali kita itu membantu agar mahasiswa menemukan minat bakatnya. Jadi kan nggak semua akan jadi konsultan misalnya gitu ya, tapi mereka bisa menjadi marketer atau mau lighting designer kayak mau apapun ya. Jadi dibimbing juga dosen-dosen wali kita. Seperti itu. Nah, di belakang kita juga ada hasil karya dari mahasiswa desain interior ya Bu ya? Betul, ini adalah karya-karya semester kemarin. Jadi semester ganjil 2023-2024. Ini karya mereka, ada yang bikin lampu. Ini ada speaker nih. Sebenarnya speaker dan juga bersamaan dengan lampu tidur gitu. Ya, lampu tidur. Ya, ini lampunya. Jadi basis kita juga adalah berbasis budaya ya. Jadi mereka harus karena Indonesia kan kaya banget ya dengan budayanya. Jadi mereka membuat produk-produk pun yang berbasis budaya. Jadi meskipun semakin modern, tetap dibalikin lagi ya, dikenalkan lagi, ingat sama budaya Indonesia. Betul. Kita di kampus sendiri di FSRD kita berinovasi kan, ikut tren yang ada, mengikuti teknologi yang terbarukan, dan kita kerjasama dengan banyak sekali dengan mitra-mitra industri, asosiasi,
juga profesional. Dan mereka juga memberikan kuliah umum kepada kita ya, kepada mahasiswa kita. Jadi kita nggak ketinggalan dengan apa yang ada di luar sana. Termasuk dosen-dosennya juga berkarya. Seperti Ibu Irena ini juga seorang profesional juga yang juga berkarya di bidangnya itu sendiri. Nah, kita ngobrol juga nih sama Bu Irena, Bu. Kemarin juga Bu Irena mendampingi ini ya, mahasiswa yang lomba. Ya. Ya. Boleh Bu diceritain dong, kayak apa sih? Ya, tapi sebetulnya memang mereka pada dasarnya sudah sangat berpotensi ya. Jadi sebetulnya kita sebagai dosen itu nggak terlalu sulit untuk mengarahkan gitu. Kejar-kejaran nggak tidur ya, kayaknya itu ya. Jadi kayak gini gitu. Tapi memang kita di sini banyak mengarahkan para mahasiswa untuk ikut lomba, karena lomba itu adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan soal-soal terbaru gitu ya. Jadi challenge dari siapapun pemberi lomba itu, yang bekasih lomba itu kan bisa akademisi, bisa profesional gitu ya. Nah, bisa industri juga, dan biasanya mereka tuh ingin mendapatkan ide-ide yang segar dari para mahasiswa. Nah, jadi dengan cara mereka mengikuti lomba, mereka sendiri jadi terupdate. Oh, sekarang tuh keinginannya ini, kebutuhannya ini. Kemarin kan mereka soalnya itu tentang bikin suatu ruangan di suatu universitas, tapi yang bisa co-working space, bisa multifungsi gitu ya. Dan itu memang yang jadi challenge pada saat ini, karena ketika kita space itu makin kecil, tapi dia harus tetap bisa punya fungsi yang semakin bisa mewadahi segala macam aktivitas sekarang. Nah, itu memang yang jadi challenge-nya gitu. Dan memang kekuatan kita karena kita interior design, artinya untuk membuat suatu ruangan yang fleksibel, bisa serbaguna, itu memang butuh desain yang dipikirkan. Oh, ini bisa jadi ini, nanti bisa digeser gitu ya, atau bisa digoyangkan, bisa digabungkan gitu. Nah, itu challenge-nya ada di situ gitu. Tapi ya kita sebetulnya hanya memoles aja, karena diamond-diamondnya sendiri udah setengah jadi itu ya. Jadi sangat bersyukur mereka bisa mendapatkan menang juga gitu ya, untuk dapat award-nya gitu. Ya, itu bersyukur. Berarti kalau emang di Universitas Maranatha ini ya Bu ya, memang mempush mahasiswanya buat ayo dong mulai kreatif lagi, mulai. Memang kami sangat terbantu justru dengan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu ya, karena itu sebetulnya cita-cita kami dulu. Jadi sebelum ada Kampus Merdeka Merdeka Belajar, kami sudah merdeka duluan sebetulnya ya. Karena sejak founding fathers kita mendirikan FSRD itu, yang tadi Ibu Eli bilang, memang kita mendorong para mahasiswa kita itu untuk mengambil minimalnya 2 semester di program studi lain di lingkup Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kebetulan kita kan program studinya ada 5. Jadi yang pertama itu adalah D3 Fashion Design, lalu Bachelor Seni Rupa Murni, lalu Bachelor Interior Design, lalu Desain Komunikasi Visual, dan yang terakhir kita punya adik bungsu Arsitektur yang baru saja meluluskan lulusan pertamanya gitu. Baru tahun 2023. 2023 ya, lulusan pertamanya. Nah, tapi dari awal karena kita tahu desain itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus tahu banyak. Karena pada kenyataannya kayak baju Mbak misalnya gitu kan, nggak cuma masalah kainnya, tapi itu kan grafis juga masuk di situ gitu ya, pengetahuan material juga masuk. Kalau kita lihat banyak sekarang desainer baju kayak Issey Miyake gitu misalnya, dia banyak bikin baju tuh terinspirasi dari origami gitu, dan itu sebetulnya bentukan 3 dimensi, interior pakai, arsitektur pakai gitu. Jadi sebetulnya desain itu banyak serempetannya lah kemana-mana. Dan untuk sekarang tuh kita nggak bisa gitu kalau kerja misalnya cuma saya hanya sebagai interior design atau saya sebagai hanya fashion designer gitu. Kenyataannya lari kemana-mana medianya. Nah, itu udah dilihat sejak pendirian awalnya Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan kita adalah satu-satunya waktu berdirinya universitas swasta yang punya program studi seni murni, which is the fathers of design gitu sebetulnya. Dan dengan adanya program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, kami semakin dibebaskan lagi gitu. Karena yang tadi Bu Eli bilang, kita punya banyak mata kuliah yang berkolaborasi, bukan cuma antar program studi, tapi kita memang mengambil kasus-kasus nyata. Kami memenangkan hibah kompetisi Kampus Merdeka tahun 2022, lalu dilanjutkan 2023 kita dikasih perpanjangan ya Ibu Eli ya. 21-22 ya, 2 tahun berturut-turut, dan 2021 kami mendapatkan penghargaan sebagai yang programnya kemajuannya paling pesat ya Bu ya. Nah itu, jadi kita waktu itu 42 program, kita dapat hibah sekitar 1 miliar, tapi kita waktu itu mengembangkan 3 desa. Lalu kita marketnya, maksudnya target edukasi kita itu dari TK sampai Manula.
gitu. Jadi dari TK sampai kita bikin desain untuk Manula gitu ya, bangun 3 desa wisata. Lalu waktu itu kami undang Pak Andi F. Noya, Ibu Meliliana ya, untuk kasih masukan untuk kewirausahaan. Jadi kita ada ribuan waktu itu yang menerima manfaat. Nah, jadi nggak hanya dipakai oleh yang menang sebenarnya program studi desain interior, tapi kita pakai semua untuk Maranatha waktu itu, sampai pelatihan dosen dan seterusnya. Jadi kami dapat penghargaan waktu itu. Ya, nah dan itu memang dari situ kami membangun jejaring kami dengan industri dan profesi. Nah sehingga kita sekarang punya mitra itu yang berjalan aktif itu hampir sekitar 50 mitra dari industri profesi. Itu juga diwadahi karena awalnya saya dan Ibu Eli ini membangun perpustakaan material di Maranatha, dan itu kita ngambil idenya itu dari material library di Italia dan Bangkok. Nah di situ bukan cuma masalah kita naruh barang, tapi itu tempat para mahasiswa dan dosen itu bertemu dengan industri profesi, bikin workshop bareng, tahu tentang perkembangan material. Dan seperti yang Anda lihat di sini, tanpa pengetahuan material kita nggak bisa membuat karya yang menarik gitu ya, karena kita harus tahu, oh kita punya potensi ini bisa dibuat jadi A, B, C, D, E gitu. Itu diperlukan di situ. Nah, jadi kita setiap tahun pun kita tuh punya minimalnya 3-4 acara yang kami dedikasikan khusus itu sebagai pertemuan antara akademisi dengan stakeholders gitu. Jadi di Dies Natalis itu tempat berkumpulnya kami, lalu dengan teman-teman yang pengen tahu tentang Fakultas Seni Rupa dan Desain itu apa, anak-anak SMA, guru-gurunya, itu kita edukasi ya, karena kebanyakan kita taunya oh senang gambar gitu. Iya, betul. Tapi gambar itu kan macam-macam. Iya. Nah, gambar itu juga sebetulnya ada yang senang desain, tapi saya takut saya nggak bisa gambar, padahal gambar itu bisa dilatih. Sama seperti setiap orang bisa belajar naik sepeda, setiap orang bisa belajar menyanyi gitu ya. Makanya Fakultas Seni Rupa dan Desain itu satu-satunya yang nggak punya tes gambar. Karena kami percaya bahwa semua orang tuh bisa belajar gambar. Dan kenapa kelas di kita kecil? Jadi kita tuh dosennya membimbing anak dari nggak bisa gambar sampai bisa gambar. Lalu semua kelas itu maksimal tuh 16 orang. Karena benar-benar dilihat dosen, dan kami tidak punya asisten dosen. Semua yang mengajar dosen. Nggak juga ada asisten mahasiswa, kecuali dia membantu masalah administrasi, tapi tidak pernah membantu mengajar. Nah itu banyak orang nggak tahu tentang Maranatha, bahwa sebetulnya uang kuliah di kami itu sebetulnya sangat murah, karena kami itu benar-benar semi privat sebetulnya gitu loh, benar-benar dipegang dosen. Nah, jadi hasilnya anak-anak kami itu sebetulnya sangat siap kerja, sangat matang di dalam dunia desain. Dan dengan MBKM itu, kita tadi misalnya Dies Natalis itu untuk SMA. Kita punya lagi acara khusus namanya Hajat Jagat dan Unuflatu. Itu tempat mahasiswa dan dosen itu ketemu dengan teman-teman akademisi dari universitas lain, dalam negeri dan luar negeri. Tahun kemarin aja kita kumpul 6 negara. Gitu. Di sini Bu? Di sini, gitu ya, 6 negara. Terus udah gitu di akhir tahun yang tadi Ibu Eli bilang Maranatha Creative Industry Day, itu kita ngundang semua mitra industri dan supplier yang kerjasama dengan kami. Kami berikan penghargaan, lalu biasanya di situ kami banyak melakukan diskusi. Jadi kurikulum kita itu langsung up to date, karena langsung dapat masukan dari mereka. Oh, sebaiknya sekarang yang lagi update gini. Oh, kita sesuaikan kurikulumnya. Jadi kami sangat lincah di FSLD ini, gitu. Makanya terakhir dari hibah PKKM itu juga kita bangun lab untuk bikin modeling, prototyping, itu one of the best in the world. Ada di atas kalau misalnya mau nanti di foto. Gitu. Jadi komputernya, sampai teman-teman kami dari universitas lain di luar negeri pun mereka terkagum-kagum melihat fasilitas yang kami punya gitu. Nah, jadi di sini kita tahu memang kita sebagai universitas swasta gitu, tapi kami juga bekerja keras supaya kami itu selalu bisa mendapat tambahan-tambahan dukungan dalam bentuk fasilitas dari teman-teman industri maupun pemerintah, sehingga fasilitas yang ditawarkan di kami itu sangat luar biasa. Ya, termasuk dosennya juga selalu kami angkat untuk selalu ikut pelatihan terbaru. Industri juga diundang, bukan hanya kuliah umum tapi workshop dan juga masuk ke dalam kelas-kelas. Itu semua kami sangat bersyukur karena didukung dengan sistem edukasi yang ada pada saat ini. Sehingga kami bisa, yang udah keren tambah keren ya Bu Eli ya. Nah itu kira-kira kita. Ya. Berarti emang di dunia yang berubah dengan cepat, Maranatha pun mengikuti terus ya Bu ya? Sangat cepat. Waktu COVID aja kita paling duluan bikin online courses. Dan dengan dana, kita juga menang dana waktu itu untuk bikin hibah inovasi pembelajaran. Jadi sebagian besar sistem dari
yang manual itu udah langsung kita bikin video, bikin online aplikasi. Jadi material pun waktu itu anak-anak bisa belajar dengan virtual reality dari mobile phone-nya mereka. Oke. Ya kan nggak bisa datang kan, nggak Iya, bisa lihat nggak bisa perpustakaan datang. material, nggak bisa pegang barang. Oke lah, tetap nggak bisa pegang barang. Tapi di situ dia bisa lihat putar-putar tuh di handphonenya dia. Itu langsung tahun 2020 waktu kita kena COVID, sebelum dapat hibah PKKM yang awal pertama. banget ya Bu berarti? Langsung. Oke. Jadi kita memang langsung nyari hibah, langsung kita lakukan perubahan pada saat itu. Jadi kami sangat lincah di sini. Dan kembali ke program studi desain interior, yang unggul di Indonesia aja yang itu hanya sekitar 2 atau 3. Nah yang dapat akreditasi internasional itu baru 2 di Indonesia. Dan interior adalah yang pertama dapat akreditasi internasional di Maranatha. Nih, dan kedepannya sisa program studi akan mengikuti karena pilot projectnya sudah ada gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, ini menarik banget ya Tribuners ya. Mungkin banyak orang yang tadi benar kata Bu Irena, cuma taunya menggambar tuh menggambar aja ya, padahal lengkap banget. Nah, Ya. boleh dong Bu kasih harapannya atau statement closingnya nih buat para Tribuners yang ingin tahu soal Maranatha seperti apa? Kalau ingin tahu lebih lanjut, boleh datang langsung ke tempat kami. Karena di kami itu kalau kalian datang itu bisa langsung lihat di tiap lantai ini selalu ada pameran karya. Lalu para dosen, para struktural itu selalu siap untuk bisa menjawab ya apapun yang ingin ditanyakan. Dan yang pasti nyemplung ke kita nggak akan rugi. Udah dilihat sendiri ya prestasinya dan apa yang sudah kami ceritakan hari ini. Kalau cerita nggak cukup, mendingan daftar langsung aja ke kami. Terima kasih. Makasih Bu Irena. Baik Bu Eli, boleh? Ya, belajar di interior Maranatha ini nggak akan rugi. Karena statement dari mahasiswa kami bahwa mereka bisa belajar dan mereka juga berkembang secara karakter. Karena begitu mereka lulus, mereka sudah bisa bekerja. Siap. Demikian Tribuners, saya Putri Puspita. Sampai bertemu lagi di program selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.